Pemirsa, kembali lagi bersama Trash to Treasure, ubah sampah menjadi berkah. Fenomena thrifting atau pre-love belakangan ini kembali lagi menjadi tren. Namun kali ini dianggap menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi terjadinya isu fast fashion. Fast fashion sendiri merupakan suatu konsep di dalam industri fashion yang memiliki fokus pada produksi pakaian secara cepat agar memenuhi tren terkini. Sejak tahun 2000, penjualan pakaian meningkat 2 kali lipat dari 100 menjadi 200 miliar unit per tahunnya. Dilansir dari website earth.org, di saat yang sama rata-rata jumlah sebuah item dipakai menurun hingga 36% secara keseluruhan. Berdasarkan data produk domestik regional bruto, sektor industri dan pakaian mencapai 276 ribu miliar di tahun 2023. Sayang sekali hal tersebut memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan. Menurut perencana Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Indonesia termasuk dalam 10 negara penghasil tekstil terbesar di dunia. Namun sayangnya, sampah tekstil di Indonesia mencapai 2,3 juta ton per tahun. Dan hanya 12% didaur ulang, sisanya dibakar atau menumpuk di TPA. Untuk menggali lebih dalam mengenai isu fast fashion dan fenomena thrifting yang sedang menjadi perbincangan, mari kita langsung beralih ke narasumber kita. Boleh langsung diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo, saya Andri. Saat ini sebagai Head of Center Industry Trade and Investment dari Indef. Oke, baik. Kalau begitu saya akan mulai dengan pertanyaan pertama terlebih dahulu ya, Mas. Saya lanjut bertanya mengenai menurut Mas sendiri bagaimana nih dampak industri fast fashion ini terhadap perekonomian nasional, khususnya sektor UMKM dan juga manufaktur tekstil. Ya, kalau kita berbicara fast fashion di Indonesia, ini berbeda dengan fast fashion di luar ya. Artinya banyak yang mengkonsumsi fast fashion di Indonesia itu berada di kategori menengah ke atas gitu. Kalau kita melihat seperti produk-produk Zara misalnya, terus H&M gitu ya, banyak diantaranya adalah yang menengah ke atas. Sedangkan kita melihat yang menengah ke bawah itu sekarang cenderungannya adalah membeli di platform e-commerce. Nah ini menjadi salah satu hal yang perlu dilihat karena pada pelaku fashion lokal yang memang mereka belum fokus kepada fast fashion, ini kesulitan untuk mendapatkan pangsa pasarnya karena tadi yang saya sebutkan yang menengah ke atas arahnya ke fast fashion, yang menengah ke bawah itu mengkonsumsi produk-produk impor. Ini menurut saya hal yang harusnya kita dorong gitu agar setidaknya produk-produk fashion di dalam negeri yang memang mereka arahnya bukan ke fast fashion ya, itu bisa mendapatkan peran. Saat ini menurut saya masih belum cukup besar gitu ya perannya. Beberapa yang kita ingin dorong ya dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan semacam insentif ya bagi para pelaku fashion domestik. Sesederhana menurut saya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan tempat yang memang cukup layak dan cukup kompetitif dari sisi harga karena mereka juga harus bersaing gitu ya head to head dengan industri fast fashion yang menurut saya cukup masif dalam hal ini. Mereka maksud saya adalah industri fashion domestik ini masih memiliki beberapa kesulitan gitu. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sisi supply chain-nya itu sendiri, tidak semasif dan juga tidak terkoneksi ya, tidak terkoneksi seperti fast fashion yang ada saat ini. Jadi ini menurut saya juga perlu diperbaiki. Dan yang selanjutnya menurut saya adalah bagaimana masyarakat gitu ya. Tentu kita perlu mendorong bahwa produk-produk domestik ini perlu mendapatkan peran yang cukup besar gitu dalam kebutuhan dan juga dalam perilaku konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Karena
kita perlu melihat bahwa industri domestik dalam hal ini jika kita membeli atau mengkonsumsi produk-produk domestik tentu multiplier effect atau efek ganda dari perilaku kita ini bisa setidaknya memberikan manfaat kepada tenaga kerja tentunya dan juga kepada perekonomian domestik gitu. Jadi ini menurut saya hal yang harus dilakukan secara paralel gitu ya. Di sisi lain pemerintah harus mendorong gitu ya, tapi di sisi satunya lagi memang kita inginkan agar masyarakat juga lebih memiliki kebanggaan gitu ya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke Mas, tadi kan sudah sempat juga membahas mengenai barang impor ya, mengenai apa namanya UMKM juga yang biasanya mengambil dari barang impor. Nah ini juga ada kasus sekitar 2 tahun lalu, pada Ya, tahun 2023 sempat ramai saat Bea Cukai menyita belasan kontainer bal atau baju bekas karena dianggap dapat mempengaruhi pasar lokal di Indonesia. Namun kini kegiatan thrifting menjadi suatu tren yang didukung pemerintah, contohnya seperti Pasar Senen yang direnovasi dan dibuat megah dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan kegiatan thrifting. Berdasarkan pemahaman Mas sendiri nih, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi tren ini di mana masyarakat yang terus condong ke pasar yang lebih murah dan lebih banyak opsi seperti kegiatan thrifting ini? ya tentu menurut saya memang fenomena thrifting ini terjadi karena betul masyarakat mencari opsi yang jauh lebih murah begitu untuk membeli produk-produk ya bisa dikategorikan menurut mereka itu adalah branded gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa banyak di antara produk-produk thrifting ini itu adalah limbah daripada fast fashion itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa masalah dari fast fashion itu adalah dampak lingkungan yang cukup besar begitu. Dan tentu dalam hal ini dampak lingkungan tersebut terlihat dari limbah yang dihasilkan oleh industri ini. Dan limbah ini tidak berhenti di negaranya saja, tetapi juga diekspor. Salah satunya adalah ke Indonesia. Dan menurut saya banyak hal yang tentunya bisa dikategorikan kita sedikit mendapatkan benefit daripada produk-produk ini. Dan banyak juga celah dalam hal ini produk-produk yang pada akhirnya masuk ke Indonesia secara ilegal gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu dipahami gitu. Karena kalau kita terlalu berfokus dan masyarakat dalam hal ini terlalu berfokus kepada konsumsi produk-produk thrifting, tentu saja ini menurut saya sedikit banyak malah mendukung industri fast fashion itu sendiri gitu. Yang menurut saya perlu didorong adalah bagaimana industri domestik dalam hal ini bisa match up dari sisi price point begitu ya dengan produk-produk thrifting gitu. Dan tentunya dalam hal ini menurut saya agak sulit karena dari sisi biaya input yang dimiliki oleh produk-produk domestik ini sudah cukup mahal. Bahan bakunya mahal, tenaga kerjanya mahal, agak sulit untuk menandingi produk-produk thrifting yang dalam hal ini adalah limbah gitu ya. Limbah ini menurut saya nilai ekonominya tidak begitu besar gitu. Ini yang menurut saya harus harus didorong kembali lagi oleh pemerintah. Meskipun kita saat ini melihat bahwa keinginan masyarakat terkait dengan produk thrifting ini juga cukup besar. Yang perlu dilakukan adalah memberikan regulasi yang setidaknya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentu kalau kita berbicara mengenai limbah banyak hal negatif begitu ya yang melekat di dalam produk-produk tersebut.
tentu dalam hal ini pemerintah harus mengatur gitu ya, produk tersebut harus setidaknya masih layak digunakan. Harus bebas daripada misalnya penyakit gitu ya yang melekat di dalam produk tersebut, atau mungkin bahkan ada hal-hal yang sebetulnya masih menjadi apa ya, malah merugikan gitu ya, merugikan masyarakat yang mengkonsumsi itu sendiri, dan itu kita harus hindarkan gitu ya. Dan terlebih kita harapkan bahwa produk-produk ini bisa masuk ke Indonesia secara legal gitu. Mereka harus membayar juga biaya impor misalnya ya untuk masuk ke dalam wilayah pabean daripada Indonesia. Jadi menurut saya hal ini memang ya supply and demand saja gitu ya. Permintaannya ada, tetapi dalam hal ini pemerintah tidak boleh membiarkan saja gitu, atau mungkin hanya melakukan revitalisasi terhadap tempat untuk menjual produk thriftingnya, tetapi yang harus dijaga adalah produk thrifting ini supaya tidak merugikan masyarakat, karena banyak juga ya yang kita lihat bahwa produk-produk thrifting ini pada akhirnya ternyata ada beberapa penyakit yang melekat di sana begitu ya, karena tidak higienis, atau mungkin tidak sebelumnya tidak ada filtering ya, tidak ada kurasi yang dilakukan oleh pemerintah, produk ini boleh masuk atau tidak. Jadi ini menurut saya hal yang harus dipastikan gitu ya, supaya masyarakat itu tetap bisa mengkonsumsi, tetapi dalam hal ini tidak dirugikan gitu, Mbak. Oke Mas, melanjutkan tadi mengenai brand lokal juga. Menurut Mas sendiri, tren sustainable fashion lokal seperti yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi produk baru, apakah sudah mulai terlihat signifikan di pasar Indonesia? Dan bagaimana cara brand lokal yang sustainable ini agar dapat menandingi fenomena thrifting? Iya, sekarang untuk tren sustainable, persoalannya itu adalah dari sisi economic of scale, apa yang disebut sebagai economic of scale, di mana hal ini dimainkan perannya oleh industri fast fashion. Dia mendorong agar produk dihasilkan dengan kuantitas yang cukup besar untuk menekan harga dari produk tersebut gitu. Ini yang dimainkan oleh fast fashion. Nah, sustainable fashion memang ada arah kepada bagaimana mendorong agar industri fashion itu tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Tetapi yang terjadi pada hari ini adalah sustainable fashion itu dianggap sebagai hanya sebagai nilai tambah saja dari suatu produk fashion gitu. Artinya apa? Artinya ini sebagai pelengkap saja begitu, bahwa produk yang saya gunakan ini recycling gitu ya dari produk sebelumnya, dan pada akhirnya harganya mahal gitu. Nah, yang menurut saya harus didorong adalah bagaimana mendorong bisa disebut sebagai eh, bahasa Indonesianya adalah pengarus utamaan atau mainstreaming ya. Mainstreaming isu sustainable itu ke dalam industri fashion secara keseluruhan. Jadi tidak ada pengkotakan bahwa ini sustainable fashion, yang sana ada bukan sustainable fashion, tetapi seluruh industri fashion menurut saya harus sustainable gitu. Mungkin dalam hal ini yang perlu didorong adalah bagaimana kita bisa menciptakan industri daur ulangnya gitu, yang masih belum ada saat ini. Sehingga produk-produk yang sudah dipakai ya oleh masyarakat, sudah menjadi limbah fashion, itu bisa didaur ulang lagi untuk menjadi produk yang lain gitu. Nah, ini di Indonesia masih belum ada gitu. Tidak hanya kita berbicara fashion, bahkan sesederhana sampah secara general saja itu kita masih belum memiliki industrinya. Bahkan praktik-praktik sustainable, praktik-praktik ya katakanlah secara sederhana 3R ya, recycle, reuse, reduce, itu masih dilakukan dalam tatanan rumah tangga, bukan dalam tatanan industri secara keseluruhan. Jadi levelnya masih belum ke arah sana.
Nah, ketika kita bisa menghadirkan industri daur ulang itu sendiri, menurut saya industri fashion pada akhirnya akan mengarah kepada aspek sustainable itu sendiri gitu. Jangan sampai ya menurut saya sustainable fashion itu jadi hanya bisa dikonsumsi oleh mereka yang berada di kalangan kelas menengah ke atas gitu karena harganya yang cukup mahal, tetapi harus bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan dan pada akhirnya harus bisa menjadi salah satu hal yang diwajibkan begitu bahkan di dalam industri ini begitu, Mbak. Oke, berarti dengan adanya fenomena konsumtif yang disalurkan melalui fast fashion ini, yang harusnya difokuskan pada pasar lokal ini seharusnya menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang juga bersahabat sehingga masyarakat juga bisa terbiasa ya, Mas. Betul, betul. Jadi menurut saya tanpa adanya harga dari sisi harga ini tidak kompetitif gitu ya dengan industri fast fashion, maka kita pastinya akan selalu ketinggalan dari industri fast fashion itu sendiri gitu. Oke, Mas, terakhir nih boleh mungkin, untuk kedepannya boleh diberikan penegasan kembali nih kebijakan ekonomi atau kebijakan apa yang bisa sekiranya mendorong transformasi dari industri fast fashion ke sustainable fashion di Indonesia untuk kedepannya. Ya, tentu dalam hal ini kita ingin mendorong agar industri domestik bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Selama ini mungkin yang ini menurut saya 2 tahun kebelakangan, tahun 2024 dan juga 2025 ini menurut saya jadi salah satu tekanan yang cukup besar bagi industri fashion domestik gitu ya. Baik itu dari sisi hulu, dari sisi tekstil, garment sampai pakaian jadi menurut saya banyak tenaga kerja yang pada akhirnya di apa dipengaruhi oleh produk-produk impor dalam negeri. Jadi banyak menurut saya hal yang harus diselesaikan begitu ya oleh pemerintah, bagaimana kita bisa mendorong agar produk-produk domestik ini mendapatkan peran di dalam negeri. Kita ingin mendorong juga bagaimana produk ini bisa eh, ekspor oriented gitu ya. Tetapi tentu pemerintah perlu memberikan insentif ya yang setidaknya bisa mendorong produk-produk tersebut bersaing secara global gitu ya, mendapatkan pasar secara domestik dan harapannya ke depan ya kita bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang cukup besar karena industri ini. Mungkin itu Mbak dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Itu dia pemirsa pendapat dari narasumber kita siang ini. Bicara soal thrifting, sekarang saya sudah terhubung bersama reporter kami, Laila, yang sedang berada di Bazar Market In 4.0. Mari kita simak liputannya. Baik Rebecca, saat ini saya berada di The Brick Hall, Fatmawati, Jakarta Selatan. Tepatnya berada di dalam Market In 4.0, yang dimana Market In 4.0 ini merupakan sebuah acara atau bazar yang diikutsertakan oleh influencer Indonesia. Dan di sini tepatnya saya berada di rangkaian acara hari kedua, yakni 11 Mei 2025. Di sini terpantau sangat ramai dan juga lancar. Dan terdapat beberapa store, dan juga mereka menjual pakaian, aksesoris, dan bahkan barang-barang lainnya yang memang masih bisa layak pakai. Di sini dimeriahkan oleh lebih dari 50 tenan serta juga ada tenan makanan ataupun minuman. Dan di sini saya ingin menyamparkan langsung ke salah satu kios yang sangat amat menarik pemirsa. Karena di sini mereka mengangkat sebuah zero waste dan juga sustainability. Dan di sini mari langsung kita wawancara sedikit aja. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana? Aku Filzaulia dari Art Hero. Jadi di sini aku lihat kiosnya ini menarik banget ya. Nah, kira-kira boleh jelasin nggak ini tuh apa dan untuk apa? Kegiatan ini ya? Nah, betul. Sebenarnya kegiatan ini itu drop baju layak pakai dan baju tidak layak pakai. Jadi tujuannya misalnya nih ada orang-orang yang memiliki baju udah nggak kepake kan di rumah daripada numpuk, jadi lebih baik di drop aja di kita, terus nanti akan kita kirim ke organisasi namanya EcoTouch. Nanti mereka akan olah baju-baju tersebut
kalau misalnya yang layak pakai akan disalurkan dan yang tidak layak pakai akan diolah kembali dan di-recycle lah oleh mereka. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira motivasi kakak sendiri untuk ada di organisasi ini tuh apa ya? Oke, sebenarnya Earth Hero sendiri ya, Earth Hero itu kan platform untuk mengedukasi masyarakat tentang kehidupan berkelanjutan, ramah lingkungan, sustainable living lah ya. Motivasinya ya sesuai moto kita, Little Step Matters, Perfection is never required. Dimana kita tuh nggak perlu sempurna untuk melakukan hal-hal kebaikan dong. Hal-hal kecil aja tuh langkah kecil kita tuh sangat berguna lah, sangat penting untuk melakukan hal tersebut. Oke, berarti kalau tanggapan dari kakak sendiri tentang pre-love ataupun seperti organisasi yang kakak ini yang mendukung adanya zero waste ini, kira-kira apa ya tanggapan dan harapan kakak? Harapan aku sih tanggapannya dulu ya. Tanggapannya itu sangat bagus sih. Apalagi kan ini pre-love, barang-barang yang mungkin mereka tidak gunakan kembali, terus mereka jual dengan harga yang lebih murah dan akan digunakan lagi oleh orang lain. Jadi mengurangi fashion waste juga, mengurangi fast fashion untuk belanja-belanja lagi ya kan. Jadi mengurangi fashion waste bisa digunakan oleh orang yang banyak, tapi tetap wise buying ya. Dimana walaupun ini mungkin pre-love, harga murah dan mungkin masih bagus, tapi kita beli tapi kita nggak gunain lagi kan sama aja dong, ujung-ujungnya fast fashion. Jadi wise buying sih lebih tepat. Oke, makasih ya kak. Oke pemirsa, bagaimana dari Earth Heroes? Check Earth Heroes ini sangat menarik ya, yang dimana pengunjung dapat langsung meng-drop atau memberikan baju yang layak pakai maupun yang tidak layak pakai, dan nantinya akan dialokasikan untuk didaur ulang maupun dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi daripada kita penasaran, maka kita langsung aja lanjut tanya-tanya ke penjual sekaligus influencer yang ada di Market In 4.0 ini. Jadi di sini aku udah dengar. Halo kak, kira-kira namanya siapa dan dari mana nih? Perkenalkan, nama aku Kala, aku dari Pejaten, aku dari Jakarta. Oke, di sini aku mau nanya kakak, di sini jualan apa aja sih di sini? Oke, di sini aku jualan tas, kain batik, kebaya, terus dress, top, sama celana, bareng sama temen aku. Oke, jadi di sini kakak jual pre-love ya, pre-love, dan juga sih aku mau nanya sih, kayak kakak di sini tuh udah pernah ikut bazar kayak gini atau baru pertama kali? Aku udah pernah beberapa kali. Oke, jadi di sini kan aku di generasi Z ini kan lagi ramai banget nih ngomongin soal pre-love ataupun thrifting. Nah, karena kakak udah pernah ikut bazar-bazar yang sebelumnya, kira-kira ada perubahan nggak sih, entah itu dari ramai atau gimana? Crowdnya tuh beda-beda, jadi setiap bazar itu punya market mereka sendiri sih. Terus kayak pasti aku ketemu orang baru terus, dan ada juga yang karena sering ikut bazar jadi sering ketemu lagi gitu. Paling itu sih. Baik Rebecca, itu dia dari saya. Dengan demikian Laila dan Gaza melaporkan di Fatmawati. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Laila. Itu dia pemirsa fenomena thrifting atau pre-love yang menjadi sorotan kalangan muda untuk mencari busana yang lebih murah. Tanpa disadari, kegiatan tersebut dapat membantu menanggulangi isu fast fashion yang memberikan dampak buruk dalam sektor ekonomi dan juga lingkungan. Saya Beka, sampai jumpa pada laporan berikutnya.